Kami berharap dan kami berdoa terwujud keluarga sakinah, bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudari, para pengantin baru khususnya, dan umumnya saudara-saudari yang sudah berumah tangga walaupun sudah lama menikahnya, atau disebut juga pengantin baru. Kepada para pengantin baru, kami ucapkan selamat atas pernikahan saudara-saudari. Semoga kalian dapat membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari adalah termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Selain pernikahan sah secara agama, kalian juga menikah sah menurut ketentuan negara, dibuktikan dengan 2 buku nikah ini. Kata orang Garut disebut juga ini SIMB, ya, surat izin monok bersama. Ada juga yang menyebut SIMB itu surat izin membuka bakekok. Selain itu, sekarang ini yang menikah akan dapat kartu nikah, ya, sebesar kartu ATM, ya. Ini juga ada yang nyebut ATM, alat tusuk manual, ya. Nah, itu saudara-saudara. Apa manfaat buku nikah? Banyak sekali, ya, multifungsi. Untuk pembuatan akta kelahiran, untuk pembuatan kartu keluarga, untuk pembuatan paspor, yang mau transaksi dengan bank dan sebagainya. Masih banyak lagi. Tentu saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah menikah di kantor urusan agama. Selain sah menurut agama, juga sah menurut ketentuan negara. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya, sebelum akad nikah biasanya ada bimbingan perkawinan, atau dulu disebut sustatin, kursus calon pengantin. Nah, mengingat situasi pandemi wabah COVID-19 yang masih melanda dunia termasuk negara kita, maka bimbingan perkawinan di kantor urusan agama belum bisa dilaksanakan. Karena itu, sebagai penggantinya, bersama ini kami sampaikan pesan-pesan pernikahan secara singkat. Pesan-pesan ini saya beri judul Indahnya Pernikahan. Mengapa pernikahan itu disebut indah, dikatakan indah? Ya. Pertama, nikah memiliki nilai ibadah dan menyenangkan. Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin." Siapa yang menikah, maka dia sudah menyempurnakan separohnya agama. Falyattaqillah nisfal baqi. Maka bertakwalah kepada Allah dalam separohnya lagi. Subhanallah. Demikian agungnya, mulianya nikah dalam ajaran Islam itu dipandang separuh agama. Itu berarti Anda yang sudah menikah secara agama, apalagi di kantor usaha mendapat buku nikah, Anda sudah membukakan pintu surga separohnya. Silahkan separohnya lagi buka dengan amalan-amalan agama yang lainnya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 21,
Nikah juga disebut misaqon ghalidha, perjanjian yang agung, yang mulia, yang suci, yang kokoh. Ya, ini setara dengan perjanjian para nabi yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Silahkan lihat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan nikah itu. Saudara-saudara, selanjutnya, karena pernikahan ini dipandang sebagai misaqon ghalidha, perjanjian yang kokoh, janganlah pernikahan kalian dikotori, janganlah pernikahan kalian rusak, apalagi dengan putus, dengan bubar, cerai, ya, kecuali bila ajal dari Allah sudah kena kepada salah seorang dari pasangan saudara-saudari, ya, dalam arti ajal kematian yang memisahkan saudara-saudara. Semoga pernikahan kalian sampai akhir hayat harmonis, damai, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, selanjutnya nikah disebut menyenangkan, ya, karena dengan nikah itu orang bisa bersenang-senang, ya, menyalurkan nafsu biologis secara halalan thayyibah. Suami dan istri, ya, oleh Allah dibekali nafsu biologis dapat tersalurkan melalui pernikahan secara halalan thayyibah. Sampai-sampai ada ulama yang membuat nazam atau syair, nikmatuna salasatun fal tu'tabar, lamsun wa qublatun wa idkhalu zakar. Nikmat kita itu ada 3, maka ketahuilah, hafalkanlah. Lamsun, menyentuh, bersentuhan suami istri menyenangkan. Wa qublatun, berciuman juga menyenangkan. Wa idkhalu zakar, nah, bersetubuh, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya nikah juga berfaedah menjauhkan atau mengurangi dosa, ya. Kalau orang yang memiliki nafsu biologis yang tinggi atau disebut tegangan tinggi, kalau tidak kuat imannya, ya, wah, bisa bahaya, ya, bisa terjerumus kepada perbuatan dosa seperti zina dan lain sebagainya. Tapi dengan nikah, nafsu biologis tersalurkan dengan halalan thayyibah dan berpahala. Subhanallah, ya. Kata Rasulullah, itu sama dengan sedekah, ya. Ya, kalau Anda sering bersetubuh antara suami istri, ya, maka pahala sedekahnya banyak sekali. Subhanallah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menikah itu, ya, untuk memiliki keturunan yang sah, ya. Dengan nikah orang dapat memiliki anak, ya, keturunan yang sah, ya. Dalam ajaran Islam ada yang disebut maqasidus syariah, tujuan syariat. Salah satunya adalah hifdun nasl, yakni memelihara keturunan, ya. Nah, untuk mendapat keturunan yang sah adalah dengan cara menikah. Bila seseorang punya anak tanpa menikah atau berzina, maka si anak hanya hubungan nasab dengan ibunya. Dia tidak memiliki ayah kandung yang sah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah memelihara kehormatan, ya, kehormatan manusia, ya. Manusia itu makhluk yang mulia, ya. Kalau berhubungan atau bersetubuh tanpa pernikahan itu sama dengan cara binatang. Coba lihat kambing, nah, mau berhubungan bersetubuh apakah nikah dulu? Tidak, kan? Betul, ya. Nah, jadi dengan nikah itu seseorang memelihara kehormatannya, kemuliaannya.
Saudara-saudara yang berbahagia, nah itulah diantara nilai manfaat pernikahan, bahwa begitu indahnya pernikahan, selain berpahala juga menyenangkan. Saudara-saudara, selanjutnya salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia, yang umumnya populer disebut sakinah mawaddah rahmah. Sakinah itu apa? Ya, bukan sakalingeunah, bukan sakedeungeunah, ya. Keluarga sakinah pertama adalah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang sah. Saudara-saudara, alhamdulillah ya sudah menikah secara sah menurut agama, juga ditambah sah menurut ketentuan negara. Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga suami istri melaksanakan kewajibannya. Suami punya kewajiban di rumah tangga, istri juga punya kewajiban dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, terpenuhi kebutuhan spiritual, ya, seperti melaksanakan ajaran agama, hablum minallahnya seperti salat, puasa dan sebagainya. Hablum minannasnya, ya, saling menyayangi antar suami, istri dan anak, membangun silaturahmi dengan orang tua, dengan kerabat dan sebagainya, rajin bersedekah dan amalan-amalannya, tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah terpenuhi kebutuhan material seperti sandang, papan, ya, pangan, ya, dengan cara yang halal, ya, kebutuhan-kebutuhan untuk, ya, rumah, pakaian, ya, makanan dan sebagainya sesuai dengan kemampuan, ya. Insya Allah akan terbangunlah menjadi keluarga yang bahagia atau sakinah. Saudara-saudara, selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa berumah tangga itu bagaikan seorang yang sedang berlayar, ya, di lautan yang luas, ya, numpang kapal di lautan yang luas. Kadang-kadang kita berlayar tenang, damai, tapi kadang-kadang di lautan itu kapal ada goyang, ya, mungkin ada angin, ada ombak dan sebagainya, ya. Nah, demikian juga pernikahan, ya, selain menyenangkan, harmonis, damai, boleh jadi sewaktu-waktu ada gangguan, ada sesuatu yang mengganggu rumah tangga kita. Boleh jadi dari internal, dari dalam keluarga, dari suami dan istri atau anak, boleh jadi dari eksternal, dari luar. Nah, karena itu bagaimana kita menghadapi situasi menyenangkan dan ketika menyulitkan atau kesusahan? Ya, pertama, syukur ketika mendapat kesenangan. Bersyukurlah kepada Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ya, intinya kalau kalian bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, nanti akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau tidak mau bersyukur, nanti malah dapat siksa, dapat azab. Syukur bukan hanya kepada Allah, ya, tapi kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullaha man la yashkurnas. Tidaklah termasuk bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak mau bersyukur kepada sesama manusia. Seperti orang tua menjadi sebab sukang lantaran kita lahir ke dunia ini, nah berarti kita wajib berbuat baik, berterima kasih kepada orang tua. Disebut juga birrul walidain, berbuat kepada orang tua, juga kepada orang lain yang pernah berbuat baik kepada kita. Itu jadi syukur kepada Allah, juga syukur kepada sesama manusia. Kemudian ketika menghadapi kesusahan, kesulitan, gangguan, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan sabar, ya. Jangan dihadapi dengan emosi, apalagi dengan berupaya secepatnya begitu saja ingin cerai, ingin pisah dan sebagainya. Jangan, sabarlah. Ketika dapat kesusahan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar menerima kenyataan bahwa inilah takdir Allah, sambil berusaha, berikhtiar menyelesaikan persoalan.
kemudian banyak sholat, selain sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, duha, dan sebagainya untuk menyelesaikan persoalan. Saudara-saudara yang kami cintai, demikian pesan singkat ini ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.